Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, di malam sebelumnya sebelum Vincent pergi ke mansion keluarga Helheim Dersona, Vincent yang tengah berdiskusi dengan Lauren mengatakan, "Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus menghubungi orang-orang yang sudah kusebutkan tadi besok hari." Mendengar hal itu, berkebalikan dengan semua orang yang terdiam, Sherry dan Wilson langsung berteriak heboh. "Apa? Anda ingin melibatkan orang-orang itu? Tuan, apa Anda sudah gila?" Hannah juga menambahi, "Aku mengerti rencanamu, tapi apa orang-orang itu akan mengikuti perkataanmu? Jika nanti ada yang salah, kau akan kena masalah. Cara ini terlalu beresiko." Mendengar perkataannya, Vincent pun tersenyum menggodanya dengan membalas, "Apa kau mulai mengkhawatirkanku sekarang? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya ada di sekarang ini. Kita harus menghubungi beberapa tempat sekaligus, tapi jangan sampai kakek tahu." Dengan penuh percaya diri, Harmona berkata, "Tuan Vincent, serahkan itu pada kami." Lauren menambahi, "Pasukan revolusioner memiliki metode komunikasi rahasia. Kamu bisa mengirim satu surat magic." Mendengar hal itu, Vincent pun bangkit dari duduknya mengatakan, "Bagus, kuharap kakek akan suka hadiah dariku ini." Keesokan harinya, dengan bantuan pasukan revolusioner, Vincent pun menyebar surat undangannya pada beberapa orang yang telah ia sebutkan sebelumnya. Mulai dari Priest Dulan yang membaca suratnya dengan wajah terkejut. Bahkan ia bergumam, hal seperti itu di Helheim. Saat Priest Dulan membaca suratnya, Sir Merlin yang merasa penasaran bertanya, "Surat apa itu, Priest Dulan?" Priest Dulan pun menunjukkan suratnya membalas, "Ah, Sir Merlin, apa kau mau ikut menghirup udara segar bersamaku?" Sementara itu, Headmaster Herka nampak begitu emosional setelah menerima surat dari Vincent yang membuat Dan Vargon kesulitan untuk menenangkannya. "Tenanglah, Headmaster Portress. Apa kau ingin menghancurkan seluruh pegunungan ini?" Headmaster Herka membalas, "Kadetnya melalui rintangan yang seperti ini, dan bisa-bisanya Headmaster Portress tidak mengetahuinya. Sungguh menyedihkan sekali kita ini. Mungkin itu juga alasannya kenapa dia tidak minta bantuan. Mungkinkah orang di balik ini?" Dan Pargon menyelanya, "Apakah itu tentang Elder Tilovan?" Headmaster Herka mengangguk mengiyakan. Akhir hidupnya yang seperti itu, bukankah dia ditinggalkan oleh seseorang? Iya kan? Apa mungkin ini luar mereka? Dan Pargon membalas, "Tidak banyak organisasi yang punya kekuatan untuk menggerakkan Dewan Elder." Namun, tepat setelah Dan Pargon mengatakan itu, ia dibuat terperanjat ketika Headmaster Herka menyebutkan sebuah nama organisasi. Nightmare. Itu adalah organisasi yang pernah disebut oleh Edmond. Kalau tidak salah, adiknya Persa juga bagian dari organisasi itu. Pargon, menurutmu masalah ini akan jadi sebesar apa nantinya? Dan Pargon membalas, "Dengan situasi yang sekarang ini, masih sulit untuk mengetahui hal seperti itu. Tapi, ada satu hal yang pasti. Vincent mengatakan, dia akan membuat api." Perkataannya pun sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Bu Persa sekarang, yang tengah mengobrol dengan Pak Khan di kediamannya. "Vincent, dia akan membuat api, dan peran kita adalah membuat api itu menjadi lebih besar." Mendengar hal itu, Pak Khan yang nampak sedih berbalik membalas, "Dan kita juga harus memastikan kalau api itu tidak akan ikut membakar habis keluargamu. Akan kutanyakan ini untuk terakhir kalinya. Apa kau sungguh tidak apa-apa dengan ini, Persa?" Tangan Pak Khan yang kini berada di pundaknya, ditambah lagi dengan mata penuh kekhawatiran yang menatapnya, sontak membuat Bu Persa merasa jika Pak Khan memang benar-benar seorang yang baik. Seketika itu juga, Bu Persa mendekapkan tubuhnya mengatakan, "Tidak apa-apa kan? Jika hal ini bisa menebus kesalahan, bahkan hanya jika sedikit saja, untuk orang-orang Helheim dan juga Hena." Pada saat itu, Bu Persa juga berpikir, benar, tidak apa-apa jika hal ini bisa menebus kamu dan Sarvina. Kini, setelah menyerahkan daftar orang-orang yang meminta untuk diundang, Vincent mengatakan, "Apa Anda memang punya waktu luang untuk melakukan hal seperti ini? Bukankah seharusnya Anda bersiap untuk menerima para tamu undangan?"
Mendengar hal itu, kakek Garponzo yang tadi diam saja tiba-tiba tertawa begitu keras yang membuat Vincent kebingungan kenapa kakeknya tertawa seperti itu. Sembari bangkit mendekat kepada Vincent, kakek Garponzo mengatakan, "Apa itu saja yang ingin kau katakan, cucuku? Kau pikir aku akan ketakutan dan membuat kesalahan yang tidak masuk akal? Helheim adalah wilayah yang berkembang melalui perdagangan. Suatu distrik komersial yang menghubungkan 3 wilayah utama keluarga Martia, Samion, Bartikan, dan Adensa. Meskipun akan terjadi masalah dan kami harus memutus hubungan dengan ayahmu dan juga Adensa, kamu tidak akan kehilangan apapun. Seperti yang Perso lakukan, kamu bisa membuat hubungan bersama wilayah lain dengan mudah. Bahkan, ada keluarga yang bersemangat ingin membangun hubungan dengan kami. Singkatnya, Helheim bukanlah tempat yang bisa ditumbangkan hanya dengan permainan api kecil anak-anak. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang, Vincent?" Meski sempat merasa puas karena Vincent terus terdiam tak menjawabnya, tiba-tiba saja kakek Garponzo dikejutkan ketika Vincent tersenyum percaya diri membalas, "Hah, itu saja? Bagaimana kalau kakek mendengar dulu?" Di sisi lain, di sekitaran area Crimson Fortress, terlihat Serkon yang tengah mencari tuan mudanya. "Tuan muda! Tuan muda! Anda di mana?" "Ah, di sana Anda rupanya." "Ah?" Tiba-tiba saja, Serkon dibuat merinding disco ketika melihat tuan mudanya yang tertawa begitu aneh, sembari membaca selembar kertas di tangannya. Di saat yang bersamaan, di kastil utama keluarga Samion, terlihat Kagon yang tiba-tiba meledakkan mananya ketika ia membaca sebuah surat dari Vincent. Tentu saja, hal itu membuat seorang bawahan yang tengah berlatih bersamanya kebingungan. Kenapa tiba-tiba Kagon menjadi seperti itu? Saking emosinya Kagon dengan surat tantangan yang datang dari Vincent, meski mereka di tempat yang berbeda, Kagon dan Raven langsung menyuruh anak buahnya untuk menghubungi orang tua mereka, di mana mereka harus berangkat sekarang juga menuju Helheim. Sayangnya, sebelum kita bisa melihat pertarungan hebat mereka, season kedua manuanya berakhir di sini. Ya sebenarnya, Mamang juga ngerasa agak aneh sih. Udah ditungguin agak lama, kok nggak update-update? Ternyata ada pemberitahuan lebih season. Jadi ya, begitulah. Dan Mamang mewakili semua staf yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menemani perjalanan Vincent di season kedua ini. Nantikan season ketiganya nanti hanya di Comics Addict ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kalian terima Mamang kopi. Mari berjumpa di manhwa selanjutnya. Bye-bye.